Hai Pak Agus, selamat malam. Halo Bu Neneng, malam Bu. Iya. Gimana Pak Agus kabarnya malam ini? Alhamdulillah malam ini sehat sekali. Gimana kabar Bu Neneng? Alhamdulillah juga Pak. Oke Pak Agus, kita ngobrol sebentar ya Pak. Oh iya Bu, siap. Pak Agus, apa sih yang ingin Pak Agus sampaikan malam ini? Oh iya Bu, malam ini saya mau menyampaikan sesuatu karena tadi ya Bu, hari ini tadi ke sekolah dan kebetulan sekolah tadi ada salah satu siswa ternyata kedapatan membawa rokok ya di dalam tasnya. Nah, dan anak ini itu sudah pernah kena kasus di tahun yang lalu sehingga menyebabkan dia itu tidak naik kelas. Nah, kasusnya sama yaitu rokok itu Bu. Nah, ternyata si anak ini ya tadi mengulang lagi dan ternyata ditemukanlah di dalam tasnya itu ada eh, rokok, ada bungkus rokok yang ada isinya. Nah, itu Bu, tadi masalah yang saya temukan di Oh, sekolah. ya seperti itu ya Pak ya. Eh, Iya Bu. Berarti tentang siswa yang membawa rokok ya. Kira-kira menurut Bapak apa penyebab siswa seperti itu? Yang Em, selalu yang menurut saya, ya, menurut saya yang pernah saya tanya ya ke mereka itu, yang pernah saya amati, ternyata yang menyebabkan mereka sampai melakukan hal tersebut itu karena pergaulan. Nah, karena dari apa? Dari teman-temannya ketika mereka bergaul di luar sekolah ataupun dari apa? Teman-teman yang lain ternyata ketika mereka berkumpul, nah itu ada yang menawarkan rokok. Ternyata yang siswa yang tadi ini kan karena kumpulnya itu pergaulan itu ya akhirnya mau tak mau eh, mereka juga ikut apa melakukan hal yang sama dengan teman-temannya tadi itu. seperti itu ya Pak. Dari Iya Bu. masa anak tadi yang membawa rokok itu, kira-kira tujuan yang ingin Bapak apa namanya Bapak capai di apa namanya di sesi ini, kira-kira apa Pak tujuannya tuh? Tujuan saya ya tadi untuk mencari apa namanya eh, solusi atau formula terbaik agar si anak tadi itu berubah perilaku atau sikapnya yang lebih positif. Salah satunya tadi dengan apa namanya tidak melakukan perbuatan merokok tadi, karena menurut saya merokok itu adalah apa suatu kegiatan yang merugikan ya, karena merugikan apalagi bagi siswa yang masa depannya masih panjang, umurnya usianya masih muda, jangan sampai apa mereka masuklah apa racun-racun itu yang bisa merusak kesehatan baik dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Itu tujuan saya malam ini bersama Bu Nenek. Saya ingin mencari apa menemukan formula yang tepat untuk menghadapi permasalahan saya ini. Iya betul sekali ya Pak ya. Tentunya merokok itu bisa merugikan anak tersebut ya. Bukan hanya anak tersebut, mungkin Iya betul. eh, keluarga juga ya Pak ya. Orang Jadi lain juga. iya orang Iya. lain bisa mengarah ke hal-hal yang tidak baik ya Pak. Oke Pak Agus. Betul. Iya, dari percakapan tadi, kira-kira apa yang ingin Pak Agus lakukan supaya anak ini menyadari kesalahan yang dia buat itu seperti tadi itu membawa rokok, karena kan anak ini selalu mengulang ya Pak ya. Nah, bagaimana Iya. ya? Jadi yang saya lakukan selama ini ya, karena memang ini sudah berjalan cukup lama, kebetulan saya adalah wali kelasnya dan merasa ya yang sangat apa, yang sangat bertanggung jawab terhadap perilaku mereka.
Yang saya lakukan ketika pelajaran saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada mereka mengenai bahayanya rokok, bahwa rokok itu bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung maupun penyakit lainnya yang itu dapat merugikan kesehatan baik bagi diri si perokok maupun orang di sekitarnya. Nah, karena saya itu ya prihatin ya Bu ya, karena di usia mereka yang masih sangat muda, masa depan masih panjang, jangan sampai pergaulan mereka itu mengarah ke hal yang negatif. Betul sekali ya Pak Agus ya. Jika anak ini sudah salah melakukan tindakan, pasti arahnya ke hal yang negatif ya Pak ya, dan bisa Iya, merugikan banyak orang di sekelilingnya ya Pak. Oke Pak Agus, dari apa namanya, dari percakapan itu masalah eh, masalah anak ini menjadi seperti ini ya Pak ya. Kira-kira di dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana sikap anak tersebut Pak? Baik itu kepada temannya atau kepada gurunya atau wali kelasnya, itu bagaimana sikap anak tersebut? oh, kalau sikap anak tersebut ketika diberikan nasihat ya di kelas ya, itu ada yang mendengarkan dengan baik, ada juga yang mungkin cuek, acuh tak acuh, karena eh, mungkin saya memahami ya perasaan anak itu, karena kalau kita nasihati di depan umum, apalagi di depan kawan-kawannya, mungkin ada rasa malu sehingga mereka itu apa namanya, ketika diberikan suatu masukan itu seperti masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Nah, sehingga efek apa namanya, manfaatnya itu kurang maksimal. Iya, baik Pak Agus. Uh, saya tertarik sekali dengan pembicaraan Pak Agus tadi. Jika anak ini merasa tidak nyaman saat diberi nasihat di dalam kelas, Pak Agus, kira-kira usaha apa yang sudah pernah Pak Agus lakukan untuk mengatasi hal seperti itu? Selain memberikan nasihat di kelas ya, Pak ya. Eh, Iya. oh ya, selain memberikan nasihat di kelas, ternyata ketika saya bertanya kepada mereka ataupun kepada teman-temannya, ternyata anak-anak yang melakukan tindakan apa yang negatif ini, ternyata mereka itu apa namanya, seperti kurang mendapatkan perhatian. Nah, mungkin dari gurunya yang kurang respect ataupun kurang peduli, sehingga anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang memancing, mungkin tanda tanda kutip memancing emosi guru. Nah, untuk untuk itu saya menggali lebih dalam lagi, ternyata anak-anak ini memiliki potensi yang lain. Nah, ketika saya tanya, ternyata salah satu dari anak yang terkena kasus ini ada yang bisa pandai main musik. Nah, main gitar ya. Jadi saya ajaklah di anak ini, ayo kita main gitar. Ketika waktu istirahat kita nyanyi, ada kawan-kawan lain juga kita nyanyi. Nah, di sela-sela kegiatan ini, saya memberikan ya seperti apa, penjelasan, dengan melakukan pendekatan secara personal. Nah, ternyata ketika dilakukan secara pribadi dengan tenang, dengan pikiran yang apa namanya, yang dingin, nah ternyata efeknya itu jauh lebih baik ketika dilakukan di depan kelas. Oh, baik sekali ya Pak Agus ya. Usaha yang Bapak lakukan itu ya. Kemudian Pak, di sini dari percakapan Pak Agus tadi mengatakan salah satu faktornya itu karena lingkungan keluarga. Iya. Oh iya Bu, Kira-kira dari lingkungan mereka ternyata iya. ketika saya bertanya, ternyata kebanyakan dari mereka itu
dari lingkungan keluarga yang broken home atau keluarga yang permasalahan keluarga sehingga menyebabkan anak ini kurang perhatian. Nah, di rumah kurang perhatian, di sekolah pun kurang perhatian dan tidak bisa menyalurkan bakatnya sehingga terjadilah hal-hal atau perbuatan yang negatif tadi. Oke, Pak Agus. Dari karena kurang perhatian tadi, Pak Agus, saya ingin tahu apa apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi pada anak yang kurang perhatian dari keluarga tersebut. Yang saya lakukan tentu saja mengajak mereka karena bahwasanya ternyata yang kurang perhatian ini, yang nakal ini, Iya. di balik kenakalan itu ada potensi yang tersembunyi. Nah, sebagai guru, tugas kita adalah menuntun ya, menemukan bakat mereka. Nah, saya membantu mereka menemukan bakat. Ayo kita kembangkan bersama-sama karena dalam hal ini kolaborasi guru dan murid untuk menghasilkan suatu karya, mengembangkan bakat itu jauh memiliki dampak yang positif dalam perubahan sikap. Nah, karena yang saya harapkan ketika adanya perubahan sikap yang lebih baik dari diri siswa, sehingga siswa itu bisa lebih fokus dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, Berarti saya pun sudah mengajak rekan-rekan guru yang lain, dan saya juga sudah mengusulkan konfirmasi ke kepala sekolah mengenai kegiatan yang saya lakukan, dan dari pihak sekolah pun sudah mendukung untuk melanjutkan kegiatan ini karena memang memiliki dampak yang baik bagi perubahan diri siswa. Meskipun dalam perubahannya tentu saja tidak instan dan tidak secepat yang kita harapkan, karena merubah perilaku itu membutuhkan proses yang tidak singkat. Iya, betul sekali ya Pak ya. Perubahan itu perlu proses, perlu waktu, jadi tidak instan. Baik Pak Agus, dari tadi berarti Pak Agus melakukan kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi bersama anak, kemudian juga bersama rekan-rekan guru, dan tidak kalah pentingnya dengan kepala sekolah ya Pak ya. Oke Pak Agus, misalnya nih ya, jika sekarang ini Pak Agus rasa ini ya, mengenai masalah anak-anak yang tadi yang bersikap negatif tadi ya, yang kurang baik tadi. Misalnya ini berada di level 1 sampai 10. Kira-kira untuk sekarang ini dengan usaha yang Pak Agus sudah lakukan, kira-kira di level mana untuk sekarang ini, Pak? Oke. Mengenai perilaku yang negatif tadi ya Bu ya, dari ketika di awal mungkin mereka berada di level 4. Nah, ketika sudah mendapatkan bimbingan, treatment dan kegiatan ini, nah, saya merasa mungkin mereka sudah di level 6,5. Oke. Alhamdulillah ya Pak, berarti ada perubahan ya Pak ya. Iya. Pak Agus, bagaimana nih ya? Ini kan usaha ini kan sudah Pak Agus lakukan ya. Perubahan juga sudah terlihat ya Pak ya. Dari tadi dari level 4 sampai menjadi level 6,5 ya Pak ya. 6,5 ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa melihat kalau Bapak bisa melakukan hal itu? Kalau Bapak itu bisa melakukan usaha-usaha yang Bapak lakukan selama ini. Karena saya melihatnya begini Bu, ketika mereka istirahat, ketika belum diberikan kegiatan ini, itu ketika istirahat mereka mencuri-curi waktu, tadi ada yang rokok di kamar mandi. Nah, ketika saya ajak untuk kegiatan yang positif ini,
di waktu-waktu senggang seperti istirahat. Nah, jadi ada potensi untuk melakukan tadi tindakan merokok di kamar mandi itu menjadi lebih kecil. Karena apa? Si anak ini memiliki kesibukan yang lain, ya, yang dalam hal ini sesuai dengan hobi mereka. Oke, baik Pak. Dari masalah hobi ya Pak ya. Kira-kira untuk menyalurkan itu yang ingin Bapak lakukan ya dalam waktu dekat ini kira-kira itu yang seperti apa itu Pak? Oke Bu, karena saya sendiri hobinya itu suka bermain musik. Dan ada anak yang bisa bermain musik, nah itu ada juga guru yang bisa main musik. Jadi kebetulan kami memiliki hobi yang sama dan kami berusaha untuk menyalurkan ya. Kita membuat suatu komunitas dan ini sudah berjalan. Nama komunitasnya adalah Komisi. Jadi kepanjangannya Komunitas Musik SMP 2 Seponti. Oh Ini ya, yang baik sekali ya Pak ya, komunitasnya tuh komisi ya Pak ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih lebih apa bisa dikembang lagi ya Pak ya. Oke Pak Agus, ya, amin. dari kata apa namanya bercakap dari tadi itu ya, kira-kira komitmen Pak Agus untuk menjalankan usaha Bapak dalam menghadapi masalah ini itu apa Pak? Jadi komitmen saya yang pertama adalah saya harus memulai dari diri saya sendiri ya, memberikan mereka contoh yang baik. Nah, kita sebagai guru kan dipandang sebagai teladan yang patut dicontoh. Nah, dan saya sendiri sebagai guru ini, saya tidak merokok ya, bukan sebagai guru yang merokok. Jadi dengan inilah saya berkomitmen memberikan contoh dari diri. Kemudian yang kedua, tak henti-hentinya saya harus selalu ya mengingatkan mereka mengenai tadi bahaya rokok yang dapat mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun psikologi. Kemudian yang ketiga, tadi kegiatan untuk menyalurkan bakat itu akan terus saya kembangkan, saya laksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini dapat menyalurkan bakatnya tadi. Oke Pak Agus, baik sekali ya Pak Agus ya komitmennya ya. Kemudian Pak, satu lagi ya Pak ya, untuk sesi terakhir kita. Dari percakapan kita ini, dari sesi malam ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Oke Bu, dari sesi kita malam ini yang saya dapatkan ya, jadi saya mendapatkan apa namanya, saya bisa berpikir, jadi saya bisa menemukan apa namanya cara atau formula yang bagus, yang baik, yang tepat untuk membuat perubahan, terutama bagi sikap negatif yang ada pada anak ini. Jadi malam ini, jadi saya dapat apa menemukan tadi eh, cara treatment apa mengantisipasi sikap negatif tadi dengan kegiatan-kegiatan. Jadi eh, itu yang yang saya dapatkan malam ini, Bu. Oke Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Oke baiklah Pak Agus, nampaknya percakapan kita sudah di penghujung ya Pak Agus ya. Saya tunggu Pak Agus untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus usahakan dan Pak Agus lakukan itu ya, apalagi tentang bersama komunitasnya ya. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Saya tunggu ya Pak Agus untuk pertemuan berikutnya. Iya Bu, Oke. siap Bu. Saya pun berterima kasih pada Bu Neneng karena telah apa namanya membantu saya menemukan jadi rencana saya ke depan dan membantu saya menemukan resep yang baik untuk melakukan perubahan ini.
Saya Oke. berterima kasih malam ini, kegiatan malam ini dapat mencerahkan saya. Oke, sama-sama Pak Agus. Seru sekali ya Pak Agus ya berbicara. Senang sekali saya Hmm. berbicara dengan Pak Agus malam ini. Seru sekali. Terima kasih atas waktunya juga. Oke Pak Agus, kita akhiri ya Pak Agus ya. Ya, Ya, Assalamualaikum ya warahmatullahi sama-sama Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.